Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 dari Kota Bogor akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual, yaitu melaksanakan coaching untuk supervisi akademik. Di sebelah saya sendiri sebagai supervisor, Maria Sulastri dari SDN Senang Sari 1, dan di sebelah saya Siti dari SDN Bogor 2 sebagai coach, dan di sebelah saya Nurul Edriani dari SDN Bondongan sebagai coach. Baik, terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam Bu Maria. Selamat siang Bu Nurul. Selamat siang juga. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik. Bu Maria bagaimana? Alhamdulillah sehat. Baik, hari ini Bu Nurul akan melaksanakan praktik coaching ya? Iya, betul. Oke. Baik, sebelum Bu Nurul melakukan praktik coaching ini, kita akan coba mendiskusikan dulu rubrik penilaiannya. Baik, di sini saya sudah menyiapkan rubrik penilaian. Rubrik penilaian ini akan dilaksanakan saat nanti pelaksanaan observasi oleh saya sendiri sebagai supervisor, dari mulai pra-observasi, pas observasi, dan pasca coaching atau pasca observasi. Nah, baik, untuk pra-observasi ini ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bu Nurul, yaitu yang pertama, kira-kira kompetensi coaching apa sih yang ingin Bu Nurul kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu 3 ya Bu ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik, jadi ada 3 kompetensi yang ingin Bu Nurul kembangkan. Baik, jadi dari 3 kompetensi tadi, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Bu Nurul kembangkan di nanti pas observasi dan yang ingin saya observasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dan Ibu amati yaitu yang pastinya tentang mendengarkan aktif, karena saya kadang suka sedikit kalau ada gangguan suka kurang konsentrasi, jadinya mendengarkannya jadi nggak fokus. Oke, baik, jadi lebih ke yang pertama kompetensi yang mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif. Baik, selamat menjalankan coaching Bu Nurul, mudah-mudahan sukses. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam Bu Nurul. Selamat siang. Selamat siang Bu Nurul. Apa kabarnya hari ini Bu Irma? Alhamdulillah kabarnya baik, hanya ada sedikit rasa khawatir. Apa itu yang dikhawatirkan? Yang dikhawatirkan tentang pembelajaran di kelas. Pembelajaran di kelas yang dikhawatirkan, spesifiknya seperti apa yang dikhawatirkan? Spesifiknya adalah ketika pembelajaran di kelas, saya merasa dari sekian banyak siswa di kelas, ada beberapa siswa yang sepertinya kurang fokus dalam mendengarkan pembelajaran. Jadi ada beberapa siswa yang kurang fokus dalam pembelajaran. Nah, di pertemuan kita kali ini, apa tujuan yang ingin Bu Irma capai? Tujuannya adalah saya ingin berbagi atau sharing kepada Ibu tentang masalah yang saya hadapi, dan saya lebih ingin meningkatkan fokus siswa dalam pembelajaran. Jadi yang pertama ingin sharing, yang kedua ingin meningkatkan fokus pembelajaran siswa. Nah, dari tujuan yang tadi Bu Irma sudah sampaikan, apa sih definisi tujuan akhirnya dari pertemuan kita kali ini? Tujuan akhir definisinya adalah ya pasti ingin meningkatkan rasa fokus dan rasa ingin tahu siswa sehingga kemampuan siswa meningkat. Jadi yang pertama ingin meningkatkan rasa fokus dan keinginan tahuan siswa. Nah, boleh saya tahu memang selama ini fokus siswa dan rasa keinginan tahuan siswa itu seberapa besar? Seberapa persen kalau mereka sangat ngobrol di kelas atau berbuat gaduh berisik, itu mungkin sekitar hanya 30% yang fokusnya.
Nah, dari kejadian hanya 30% ya yang hanya fokus dan rasa ingin tahu siswa di pembelajaran itu. Jadi dari skala 1 sampai 10 itu posisi Bu Irma itu sekarang itu ada di mana? Saya merasa posisi saya yang sekarang ini ada di posisi 5 ya. Ada di posisi 5. Nah, dalam selesai pertemuan ini kira-kira yang ingin dicapai Bu Irma itu dari 1 sampai 10 skalanya sampai berapa? Saya ingin meningkat dari 5 menjadi skala yang ke-9. Yang ke-9. Nah, Bu Irma, dari kejadian yang Bu Irma alami ini, siswanya itu kan kurang fokus, rasa keinginan tahunya sedikit. Apa sih yang Bu Irma punya dari kekuatan Bu Irma sendiri untuk mencapai tadi? Bu Irma kan tujuannya itu ingin siswanya itu ingin lebih fokus, ingin pengen siswanya itu rasa ingin tahunya itu lebih gitu ya dari sekarang. Itu kan tujuan dari Bu Irma. Nah, Bu Irma itu pasti dong punya kekuatan untuk mencapai tujuan itu. Kira-kira kekuatan yang Bu Irma punya itu seperti apa? Kekuatan yang saya punya, saya ingin selalu belajar, kemudian saya ingin menerapkan strategi atau metode pembelajaran yang bermakna untuk anak-anak. Jadi Bu Irma ingin menggunakan strategi dan metode. Kira-kira strategi sama metode seperti apa? Strategi atau metode yang ingin saya berikan adalah mungkin salah satunya problem based learning. Metode problem based learning. Kenapa mengambil metode problem based learning? Karena di dalam metode problem based learning itu kan ada beberapa tahapan yang menjadikan siswa itu aktif ya dengan metode atau gaya belajarnya masing-masing. Iya. Nah, untuk tercapainya tadi kan kekuatan Bu Irma ya akan menerapkan metode problem based learning. Itu dari kekuatan. Nah, kalau misalnya dari gangguan yang akan menghalangi Bu Irma untuk meraih tujuan itu tersendiri, apa yang akan Bu Irma lakukan? Sebetulnya memang pasti ada saja ya gangguan di dalam kelas ya, entah itu dari saya pribadi ataupun dari anak-anak itu ya. Tapi saya berusaha untuk mengantisipasi atau menemukan solusi bahwa yuk kita bersama-sama. Kalau misalkan pembelajaran di kelas itu bermakna itu ya harus bersama-sama. Yang pertama itu melatih mindfulness atau kesadaran diri. Itu yang kedua adalah kalau sudah sadar anak-anaknya, menjernihkan pikiran anak, dan kemudian juga bersama-sama menetapkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Jadi Bu Irma untuk mengatasi gangguan yang ada itu melakukan mindfulness tentang kesadaran diri ya, agar anak-anak itu hadir utuh di dalam kelas. Terus yang kedua menjernihkan suasana. Yang ketiga tadi mengkondisikan pembelajaran dengan siswa dengan baik ya. Nah, dari kehambatan, dari kekuatan, nah apa sih rencana aksi yang akan Bu Irma laksanakan agar tujuan itu dapat tercapai? Rencana aksi saya yang tadi ya, yang sudah saya rencanakan, menetapkan strategi pembelajaran problem based learning. Tapi yang terutama saya ingin mengidentifikasi terlebih dahulu gaya belajar mereka itu seperti apa. Itu yang pertama. Nah, pastikan dari rencana tadi kan ada identifikasi, ada membuat metode. Yang akan Bu Irma prioritaskan itu apa dari rencana aksi? Yang ingin saya prioritaskan dari rencana aksi tersebut selain melaksanakan problem based learning, juga ingin meningkatkan fokus, minat, dan rasa ingin tahu siswa sehingga kemampuan siswa meningkat. Jadi prioritasnya seperti itu ya. Nah, bagaimana jangka waktu yang akan Bu Irma laksanakan? Jangka waktu yang ingin saya laksanakan mungkin mulai besok ya Bu ya. Besok sampai dengan kita lihat situasi dan kondisinya ya.
perlahan-lahan, step by step, ya mungkin selama 1 bulan ini akan terus dilaksanakan step by step. Akan langsung Bu Irma akan langsung melaksanakan mulai besok ya, secara bertahap. Nah, dari yang sudah Bu Irma utarakan dari rencana aksi itu, apa sih komitmen Bu Irma terhadap rencana aksi yang tadi? Komitmennya adalah mulai dari diri saya sendiri untuk lebih percaya diri, untuk lebih semangat dalam mengajar anak-anak, dan juga komitmen dari para siswa tersebut. Nah, siapa yang dapat membantu Bu Irma dalam menjaga komitmen ini? Yang pastinya anak-anak, kemudian juga kolaborasi dengan rekan sejawat, ya intinya dengan komunitas sekolah itu supaya terjaga komitmennya dan saling membantu. Alhamdulillah nih ya, Bu Irma kan tadi sudah menyebutkan ya dari rencana aksi akan membuat metode, akan membuat anak-anak itu untuk membuat kesadaran dirinya. Nah, bagaimana tindak lanjut dari kegiatan sesi coaching ini Bu Irma? Tindak lanjut dari sesi coaching ini, saya akan menetapkan dengan pasti strategi pembelajaran PBL tersebut dengan langkah-langkah yang ada, dan saya ingin ada peningkatan kemampuan, fokus juga, dan rasa ingin tahu siswa yang lebih meningkat. Ya, alhamdulillah Bu Irma tadi Bu Irma sudah tahu ya rencana aksi dari masalah Bu Irma sendiri bagaimana. Jadi untuk meningkatkan fokus siswa dan meningkatkan rasa ingin tahu siswa itu Bu Irma sudah merencanakan aksinya. Semoga besok kan Bu Irma akan mulai melaksanakan, semoga rencana aksinya berjalan dengan lancar, siswa-siswanya kembali aktif dalam pembelajaran. Amin. Terima kasih Bu Nurul. Sama-sama Bu Irma. Baik Bu Nurul, bagaimana praktek coachingnya, sudah selesai? Alhamdulillah sudah selesai. Oke, baik. Nah, untuk pasca coaching ini juga ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Nurul. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan oleh Bu Nurul pada saat melakukan coaching? Tadi saat saya melakukan coaching dengan tahap tirta. Saya menanyakan tujuan, apa yang ingin coach sampaikan kepada saya, tujuan dari coach itu dalam pertemuan coaching kita tadi. Terus saya juga berusaha untuk coach untuk mengidentifikasi dari masalah yang ada. Terus selanjutnya saya juga menanyakan rencana aksi kepada coach untuk rencana coach itu agar mencapai tujuan tersebut. Dan yang terakhir saya juga yang terakhir T-nya tanggung jawab coach atas pertemuan coaching kita kali ini. Oke, baik Bu Nurul. Apabila saya hasil observasi tadi, ternyata Bu Nurul sudah menyampaikan 3 kompetensi tadi. Yang saya lihat Bu Nurul sudah mengembangkan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Apalagi tadi di saat mendengarkan aktif, Bu Nurul betul-betul mendengarkan coach dan dapat memberikan umpan balik yang dibutuhkan oleh coach. Dan Bu Nurul juga sudah melaksanakan prinsip-prinsip coaching, diantaranya tadi ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coach yaitu Bu Irma. Nah, terus kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Nurul untuk kedepannya? Untuk dikembangkan ke depannya mungkin masih mendengarkan aktif ya Bu ya. Saya ingin lebih fokus dalam mendengarkan coach ketika kegiatan coaching. Oh baik Bu Nurul, jadi kompetensi yang masih ingin kembangkan berarti masih mendengarkan aktif. Dan satu lagi tadi setelah saya amati dan observasi, Bu Nurul sudah mengajukan pertanyaan yang sangat berbobot kepada coach. Baik, terima kasih Bu Nurul, selamat, proses coaching Bu Nurul sudah hebat, sudah bagus.
untuk kedepannya mudah-mudahan nanti ada evaluasi dan ada terus pelaksanaannya terus dikembangkan. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Bu Nurul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.